ganggu nanti. Nah, semoga aja soalnya enggak itu kan rame-rame kan satu decoder kan satu lantai rame-rame jadi enggak pasti tapi semoga aja enggak. Soalnya takut nanti malah hahaha nanti kamu ngulang lagi. Akhirnya soal semuanya nggak ke ini. Kecapean semua nih soal-soalnya dibahas. Enggak. Yakin? Kelihatan? Yang di share screen kelihatan? Halo? Itu kan gimana ini cara interaktifnya ini? Kedengaran suaranya? Halo? Yang di share kelihatan dan jelas? Belum. Halo? Halo? Ada. Ya, Oke. Oke, mulai ya. Jadi soal pertama, sebuah tangki penyimpanan air laut digunakan di pabrik pengolahan ikan. Kemudian, jika kedalaman air di dalam tangki itu mencapai 3 meter dan massa jenis air lautnya 1025, hitung tekanan hidrostatis di dasar tangki. Jadi tekanan hidrostatis di dasar tangki itu bentuknya kayak gini. Ini tangkinya. Maka orang akan menghitung tekan H itu bukan dari bawah tapi dari atas. Kalau khusus air ya, ini air nih. Nah, menghitung H itu dari atas. Perhatikan baik-baik ya, jangan nanti H. Ulang lagi. Kedengaran jelas? Oke. Berarti di sini A. Dengan demikian, ini H-nya adalah 3 meter, G-nya 10, dan ininya 1025. Berarti, nah, untuk menanyakan tekanan hidrostatis di dasar bejana, berarti hitung dari atas sampai ke bawah tetap sama 3 meter. Ya kan? 3 meter berarti tekanan hidrostatis itu sama dengan rho dikali rho air ya. Air halo. Halo? dikali G Apa? dikali H. Bot-botnya. Bisa dipasang dulu gimana ini? Nah, ini baru baru ganti ini pakai lettering HP udah lumayan lah. pH itu sama dengan rho air kali G kali H. Gitu. pH itu apa? Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu rumusnya adalah rho air kali G kali H. Ro itu apa, Ro? Rho itu massa jenis. Massa jenis, G itu gravitasi, dan H itu ketinggiannya. Paham? Paham. Nah, tinggal dimasukin tuh nilainya. Rho airnya kan 1025. Belum. Maaf, tadi pas awal-awal keputus coba boleh boleh ulang lagi nggak? Nah, ini yang nggak saya pengen lakukan lagi ya. Jadi maksudnya tuh di-prepare dulu, baik-baik. Nah, makanya tadi saya tanyakan kan, ketika kamu ngulang lagi, waktunya berjalan dengan lancar, dengan lalu. Oke? Iya. Jadi Oke. dipastikan kali ini udah aman ya. Berarti benar-benar aman, yakin? Aman.
Nah, Udah ini udah. tuh menghitung tekanan hidrostatis itu tuh dari ini bencana ini. Ya, bencana itu tuh misalnya kita ngitung, kalau ngitung ketinggian kan dari dasar bumi kan, tinggiin ke Mm. atas gitu. Tapi kalau air itu bukan ngitungnya dari bawah dasarnya, bukan dari sini. Nah, ngitung itu bukan dari sini, tapi dari atas, tetap dari atas. Dari atas ke bawah hitungnya. Jadi sini nanti 3 meter ya tetap 3 meter. Nah, nanti kalau misalnya ketemu nih, ada soal yang beda, misalnya kayak gini bentuknya. Nah, di sini tuh, ini 1 meter dari bawah. Nah, di atas ini 2 meter. Nah, maka H yang kamu pakai tuh H yang 2 meter, bukan yang 1 meter dari bawah, tapi dari atas ngitungnya. Itu ketentuannya. Jadi yang dihitung kenapa 2 meter? Dari atas ngitungnya. Oh, dari Dari atas. atas. Itu. Jadi kayak 2 meter pertama gitu. Iya, pokoknya yang penting kamu ngitung dari atas bejana. Ini permukaan air nih. Ini permukaan air nih. Nah, hitungnya tuh dari atas air ini ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Itu kalau untuk air gitu ketinggiannya. Buat nyari ketinggian. Ya, ketinggian H yang dimaksud ini. H Nah, yang ya. dimaksud itu. Jadi nanti kalau misalnya ketemu nih, ada sering soal tuh ada ikan tentang ikan-ikan. Nah, ini tingginya 5 meter misalnya. Terus ikan tuh berada di sini. Ikan tuh berada 2 meter dari bawah. Nah, berapakah ketinggiannya? Ini ikannya di sini nih. Anggap aja ikan di sini. Nah, berapakah ketinggiannya H-nya ini? Nah, ini kan totalnya 5 meter nih. Terus ikan tuh 2 meter dari dasar bawah ini. Berarti ketinggian ikannya berapa? H-nya itu. Hanya 3 apa? 3, karena hitungnya dari atas, bukan dari bawah. Paham? Uh, Nah, makanya di sini masukin aja ru airnya berapa. Masa jenis air lautnya adalah ntar, G, G-nya itu pasti 10 ms per pangkat 2. tergantung. Kalau ditanya di dalam soal kan gunakan G10, berarti kamu gunakan G-nya yang 10. Nanti lihat dari soalnya lagi. Jadi apa 10 kali 5 gitu. Kok 10 kali 5? Mana ada 10 kali 5? Coba baca, lihat baik-baik. 3 meter. Apakah ada 10 kali 5? Tar. Yang dihitung dari atas tuh apa ketinggian H kan. Hmm. Terus ini G kali H, G-nya apa tadi? G-nya gravitasi. G-nya di soal 10. Mm-mm. Jadi apa ya 10 kali 2 gitu. 10 kali 2 itu dari mana? Eh, kan ini ada titik kan G titik H. Titik itu artinya kali. Berapa tuh? Jadi apa 20? Aku tanya, duanya itu kamu dapat dari mana? Apa? Kamu duanya dapat dari mana? Bentar. 3 meter. Berarti ini H-nya 3 dong. Karena kalau yang disoal kan. Iya dong, 3. Berarti berapa 30? Ru airnya berapa? Satu-satu ngelihatnya. Ru air berapa di soal. Taruh Ro, sini. Ro itu masa jenis air kan? Uh, Ro airnya 1025 1025. Titik itu artinya apa? kali Kali berapa? kali G-nya 10 Kali 10. Di titik itu kali lagi kan? ya kali 3. Berarti Nah, kali 3 sama dengan. Nah, cara dulu tuh. 1025 kali 3 kali 10. 1025
kali 10. Ya, nah, 1025 kali 10. 10.250. 10.250. Terus Mm-mm. kali 3. Mm. 30.750. 30.000 atau Pascal sama aja. Gitu deh. Hmm. Terus hasilnya udah itu. Udah. Oh iya, nanti kan nggak boleh pakai kalkulator. Kalau cara hitung cepatnya gimana sih? Yang 1025 kali 10. Kayak, Nggak ada cara lain yang harus kamu ngitung 10 kali 3, 30 kali 1025 gitu. jadi 10 kali 5 kali 2 kali 0 kali 1 gitu, satu-satu. Benar. Nah, Nggak ada cara 10, lain. 50, 10 kali 20. Hmm. Perhatikan lagi. Kalau nggak kita Oke, lanjut ke soal nomor yang dua. nomor 2 itu dia pakai rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Terserah yang mana, yang penting yang besar yang sama yang besar, yang kecil sama yang kecil. Maksudnya ini nih, piston kecil berarti yang kita anggap F1 ya. Mintanya kan gaya yang bekerja pada piston besar. Nah, berarti kan ada kecil ada besar nih. Berarti yang kecil kita anggap 1. Berarti F1. Nah, ada nggak kata kecil? Pertama, luas penampang kecil. Berarti luas penampang Bentar, kecil berapa? maaf. F1 itu apa? F1A1 itu apa? Ini rumusnya. Ada dikasih tahu dengan ini nggak mau dosen mau nggak? Iya dikasih tahu, tapi kayaknya karena ini kelas terakhir sore jam 6, jadi udah ngantuk duluan. Terus gimana? No, itu jangan jadikan reason ya. Maksudnya tuh kayak kamu sebagai mahasiswa itu ya jangan dijadikan oh aku suka ngantuk nih. Ya berarti yang salah siapa dosennya gitu kalau gitu. Ya, No, enggak. kalau kamu pengen berubah yang aku bilang kemarin ya, kalau kamu pengen berubah tuh kamu merubah dirimu sendiri gitu. Kamu ngantuk bisa minum kopi dulu, bisa bawain kopi dan sebagainya. Aku yakin dosen nggak marah sih kayak gitu. Nah, jadi untuk kayak gini tuh F1 per A1 sama dengan F itu gaya, A itu luas penumpang. A itu luas penampang. Penampang tuh apa, kayak yang penahannya gitu apa gimana? Mm-mm. Kamu pernah kamu pernah nyuci mobil nggak? Pernah apa? Kamu pernah nyuci mobil? Pernah ikut Nyuci? nyuci mobil? Enggak. Nyuci mobil di showroom tahu? Pernah. Nemenin siapa? Mama, ayah, papa, serah. Oh iya, pernah ya, di car wash. Iya di car wash. Itu Iya Pak. mobil itu kan bisa keangkat gitu kan? Tiba-tiba Iya. keangkat gitu gitu. Nah itu tuh pakai prinsip ini, pakai prinsip nomor 2. Jadi dia ada piston kecilnya, ada piston besarnya. Kalau dipikir-pikir apakah manusia bisa ngangkat mobil kan nggak mungkin kan? Enggak. Tapi dia pakai prinsip dari Pascal ini namanya Pascal. Itu menariknya kalau di dunia IPA. Kalau kamu paham konteksnya itu, kamu di kehidupan sehari-hari kamu ketemu semua tentang Pascal, tentang hidrolik, hidrostatis. Gitu. Jadi makanya ada piston pertama, caranya tuh kayak ini mobil.
mobil itu kan gede tuh, beratnya berapa ton, misalnya beratus kilo mobil. Nah, itu bisa kita angkat dengan berapa gaya aja gitu. Ya, mungkin 10 Newton gayanya, karena kita menggunakan pakai prinsip penampang tadi. Makanya dia bilang F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Konsep dari si Pascal. Paham? Terus Sekarang kita lihat nih, F1 itu kan kita anggap yang satu tuh yang kecil-kecil. Berarti yang ada katanya kecil-kecil gitu, itu pokoknya satu. Misalnya, piston kecil memiliki luas penampang. Itu yang ini, A1, 0,01. Terus apa lagi? Sedangkan piston besar berarti yang dua kan? Luasnya iya, berapa? Nah, itu. Jadi A2 0,05. Ada semua kok dikasih tahu ini. Jika operator menekan piston kecil dengan gaya 200 Newton, berarti piston kecil nih kata kuncinya. Gayanya 200 Newton, berarti ini F1. F1-nya 200. Nah, kira-kira yang ditanya apa? F itu F F2. Nah, pakai rumus ini. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Masukin nilainya. F1-nya 200 per 0,01 sama dengan Itu dibagikan ya? F2 per 0,05. Ditulis, jangan dibayangin. Ya, enggak. Nah, terus habis itu Udah? ya udah ditulis terus. Udah, tinggal kita kali silang. Berarti 200-nya kali 0,05. 200 kita kali ke 0,05 dikali silang. Terus yang 0,01-nya biarin aja. Sama dengan 2. Selesai. Kali silang tuh gini. Tes bawah. 200 sama 0,05, F1 sama 0,01, F2 sama 0,01. Tar gimana Oh, gimana kan dikali 200 kali 0,05. Terus yang 0,01-nya didiemin apa gimana? dibagi nanti. Kita mau cari dulu 200 kali 0,05. 200 kali 200 kali Bantu punya jasa. Enggak, ambil lagi. 200 kali 0,5 itu 10, 0,05 itu 10. 10 bagi 0,01. 10 bagi 0,01 1000. 10 ya. Itu 1000. Berarti F2-nya 1000. 1000. Itu yang 10 bagi 0,01 itu gimana sih? Kalau misalkan dihitung manual, Aku pakai cara cepat aja. Itu kan 0,05 bagi 0,01 kan 5. gimana gimana? Oh, gimana? 1 0,05 bagi 0,01 itu 5 hasilnya. gimana 0,01 dibagi 0,05 di atas kan. ya 0,05 bagi 0,01 itu tuh 5. terus Ya udah 5 kali 200 1000. oke.
Nah, ini balik ke materi SD-mu. Nih, ini sama ini coret 5 jadinya 5 kali 200 1000. Selesai. Karena dia sama tuh 0,0 0,0 sama dong berarti 5 bagi 1 5 sama. Beda halnya nanti kalau 0,5 dibagi 0,01. Nah, itu beda lagi. Kalau ini artinya 50. Beda. Karena kan 0,5 dengan 0,01. 0,01 berapa dibagi 0,05 itu 5. Kebalik. Atas dulu disebutin 0,5 dibagi 0,1. Pahami konteks matematika itu dari atas dulu nyebutinnya bagian itu baru yang ini. Kalau ke atas ini tuh kan kalau kamu nyebutin 0,01 bagi 0,5, nah baru kamu sebutin ini cara nyebutnya 0,05 gitu. bagi 0,0 gitu. Dibagi 1 berarti 5. Kok bagi 1? Bener-bener. Bagi 0,01 tuh 5. Terus habis itu 1000-nya dari 5 kali 200. 5 kali 200. 5 kali 200 jadi 1000. Sama aja kan? Iya. Terus 3 Yang 3 maksudnya. terus udah 1000 tuh udah selesai. Sekarang gue tanya, hasil kamu yang kamu cari tadi berapa? Sekarang gue tanya, yang hasil kamu cari dapat sebelum tadi berapa nilainya? F2-nya? Yang 1000. 1000. Apakah sama beda dengan yang cara cepat? Enggak. Nah, terus maksudnya apa? Nah, maksudnya kayak udah jawabannya 1000 udah final kita cari F2 doang. Oke. Yang ditanya apa? 2. Iya, yang ditanya yang F2 aja berarti udah. Yes, kamu bisa jawab sendiri. Terus 3 nomor 3 gimana? Jangan cepat-cepat, kamu pahamin dulu. Kira ngapa? Jangan berpikirnya yang dulu. Udah dicatat? Selesaikan dulu catatannya. Udah. Nggak, tapi nanti ini PPT-nya dikirim lagi soalnya catatan saya kan tulis buru-buru jadi takutnya kurang jelas. Oke, nomor 3 gimana nomor 3? Nomor 3. Emang yang oret-oretannya nggak bisa halaman terpisah. Malah pusing nanti jadinya. Mana yang mana, mana yang mana. Enggak kan ditandain. Ada tandanya 3, 1, 2, 3 gitu. Ini tetap nggak aku hapus kok. Kamu kan ngelihat matematika sebagai novel kan, makanya kamu baca lagi. Enggak. Enggak maksudnya kayak urutannya gitu. Kayak konteksnya gitu. 2 piston hidrolik dihubungkan oleh air sebagai fluida kerja. Piston besar terletak 0,5, piston kecil dan gaya minimum. Terus hubungannya sama massa jenis air apa? Bentar. Lah, berarti nomor 3 tinggal sama aja kayak nomor 2 jawabnya. Tapi ini pakai tekanan. Oke, kita pakai delta P perubahan tekanan dulu. Karena tekanan tambahan akibat perbedaan ketinggiannya ada di sini. Nah, ini kan ada 0,5 meter di atas kan. Berarti dia itu 0,5 meter lebih tinggi dari piston kecil. 0,55 meter lebih tinggi. Berarti ada perubahan tekanan.
Ada delta P, yang ketiga nih, sama dengan rho kali G kali H. Rho-nya 1000 ya. 1000 kali 10 kali H-nya tadi berapa? 0,5 ya. Iya. Jadi berapa itu jawabannya? Coba cari dulu. Samakan sama nomor 2. Enggak, beda. Cari delta P-nya dulu. Yang aku tuliskan. Bentar itu yang segitiga apa nih itu segitiga? Ini delta. Del- Perubahan artinya. Delta P sama dengan rho kali G kali H. Udah dapat 1000 kali 10 kali 0,5? 5.000. 5000. Perubahannya 5000. Nah, kemudian tekanan yang dibutuhkan piston besar. Jadi tekanan yang dibutuhkan piston besar itu, piston besar kita anggap P2 kan. Jadi P2, piston besar P2 sama dengan F2 dibagi dengan A2. Nah, F2-nya berapa tuh? F2-nya kan 1000 ya. Nih, yang piston besar. Kata kunci ada semua di soal. Piston besar 1000. Itu 1000. Yang mana yang piston besar? Luas A2-nya 0,01 apa 0,05? Luas 0,05. Ya, berarti itu piston besar. Itu 0,05. Berarti jawabannya 1000 bagi 0,05 berapa? Nah, 20.000. 20.000. Sudah? Nah, kemudian kita lihat tekanan P1. Berarti P1 itu akan berubah seperti apa? P1 itu kan berarti P1 yang dialami adalah perubahan tekanan ditambah dengan P2. Delta P sama ditambah P2. Delta P berapa? Delta P-nya 5.000. 5.000 ditambah P2-nya berapa? Bentar. Kan tadi kan P kali G kali H 5.000. Terus kita nyari P2. itu yang delta P itu apa? Piston 1 apa yang 5.000? Perubahan tekanan. Delta 5.000. Oh, kan masa jenis airnya yang harus apa sih? Yang 1.000 tuh harus dipompa ya? 1000 kali 10 kali H. Itu harus dipompa. Berarti 10.000. Ntar gimana? Kan P2 masa itu sama jenisnya dengan 1.000 kilogram per meter ya persegi. 1000 yang ini sama 1000 yang di atas ini beda. Ini kan Beda. rho. Ini Tadi masa yang jenis. Rho itu masa jenis, ini masa berarti jenis. kita sekarang hitung yang 1.000 N. 1000 Newton ini yang P2. Ini 1000 Newton ini.
Ah, sudah. Maka kan ada nih rumusnya, P1 sama dengan delta P tambah P2. Ntar tadi delta apa? Delta tadi masa jadi saya deh. Perubahan. Hah? Delta, delta P itu perubahan tekanan. Oke, terus jadi 1000 Newton bagi 0,05 Mm-mm. sama dengan 20.000. Terus yang P1 ini nyari nyari apa nih? Itu nyari P1 dulu. Berarti P1 sama dengan delta P tambah P2. Sudah? Delta P udah ada nilainya? Delta P tadi 5.000. 5.000 ditambah 5.000 P2. ditambah 20.000. Jadi hasilnya 25.000. hmm. Nah, selanjutnya itu kita akan mencari nilai dari F1-nya. Berarti F1 itu sama dengan 25.000 ya. Berarti P1 dikali A1. Nah, P1 berapa? P, P1 P1-nya 25.000. 25.000 kali A1. Piston piston kecil. 25.000 kali A1 itu piston kecil. piston kecil. Luas luas penuh. Luas piston kecil. Piston kecilnya Luas piston kecil. 0,01. Nah, kalau luas piston besar berapa? Sama 0,01 kan. Luas piston besar berapa? Oh iya ya, 0,05. Masa sama? Satu sama dua. Berarti berapa hasilnya satu? Berarti ini 25.000 kali 0,01. Hmm. 250. Jawabnya 250 Newton. Ini jawabannya berarti. Oke, coba dipahami dulu dari awal sampai akhir alurnya. Nah ini Sebelum, aku tuh sebelum penasaran apa halo, kenapa? kenapa? Penasaran apa? Itu yang kalau kan soalnya nanti kan nggak boleh pakai kalkulator. Jadi Mm-mm. ngitung manualnya. Nah, paling ya penasaran ngitung manualnya. Gak ada cara lain selain kamu buka buku kelas 4 SD-mu. Kan aku udah ngajar kayak gini pun, udah kita sering live pun juga nggak masuk-masuk kan. Aku juga bingung gimana. Enggak, Apa aku minta. coba Karena kan aja habis. masukin masukin pola kayak ini pun misalnya nih. Kalau aku kan tinggal 0,01 sama 250. Aku coret nolnya 2, selesai. Karena aku masuk konteksnya. Oh ya, ini bisa dicoret nih gitu. Sama aku ngerjain 0,5 kali 10 kali 10.000. Mudah. Ini aku coret. Ini jadi 5. 5 kali 1.000, 5.000. Selesai. Jadi yang 25.000 kali 0,01 tinggal coret nolnya 2 gitu masing-masing. Ya, udah jadi 250 kali 1. Selesai. Kalau Oh, itu cara cepatnya.
Oke. Kan namanya prinsip-prinsip itu kan namanya, aku pernah ngajarin, apa namanya itu, konsep-konsep buat cara cepat itu adalah dengan materi gini. Kita dengan pembagian itu, kita pakai rumus dicoret-coret 0,8 dibagi 0,2 yang di atas. Ini dikali 0,5 dikali 0,1. Nah, kalau kamu mikirnya pasti 0,8 kamu kali 0,5 dulu gitu kan. Mm-mm. Terus baru dibagi dengan bawahnya gitu kan. Nah, kalau Ya. nah, aku tinggal bagikan yang bisa aku bagikan 0,8 sama 0,2 kan bisa dibagi tuh. 4 di atasnya. Nah, 0,5 dengan bagi 0,1, 5 di atasnya. 4 kali 5, 20. 2 detik dapat. Selesai. Karena aku pakai prinsip yang bisa aku bagi, yang bisa ku coret, ku coret. Itu jawabannya. Hmm, Aman. Aman. Oke, sekarang nomor 4. Sore dulu, nomor 4 yang mudah. Yang merah. Nah, ini bicara tentang debit air fluida. Fluida ya. Kalau debit air itu pakai rumus Q. Q sama dengan A dikali V. A itu apa? Luas. Ya kan? V itu apa? V itu adalah bisa kecepatan. Ya, kecepatan. Nah, ini yang tanya diameter. Yang dianggap luas, luas itu adalah luas lingkaran. Dia pakai luas lingkaran alias pi d kuadrat dibagi 4 dikali kecepatan V. Bisa fokus atau kita tutup? Bisa bisa. Coba ulang lagi apa yang saya bilang. Ah, nggak dengar tadi. Nggak dengar kan? Kamu Ya. nggak tasking masalahnya. Aku lanjutin aja karena kamu nggak fokus. Pi d Nah, kuadrat per 4 dikali enggak. V. Tadi gimana yang Q sama dengan AV apa? Nggak tahu, lanjutin aja. Pi d kuadrat per 4 dikali V. V itu adalah kecepatan. Maka kita masukin aja pi-nya apa? Pi-nya itu adalah, anggap aja tetap pi gitu ya. Dalam satuan meter pangkat 3. Pi itu 3,14 dikali diameternya 0,1 kita kuadrati dibagi 4 dikali V. V-nya itu adalah, V ini adalah kelajuannya atau kecepatan rata-rata. Itu 2. Tinggal kalikan aja 3,14 kali 0,1 pangkat 2. Berarti 0,1-nya itu dipangkatin 2. Jadi kalau aku buat ulang 3,14 kali 0,1 kali 0,1 dibagi 4 dikali 2. Nah, ini baru bisa. Coba dibagi, dicari dulu hasilnya berapa.
Sudah kasih tahu. Dari itu 3,14-nya dari mana? Nah, nilai pi. Yang nilai pi-nya pas 3,14. Benar. Yang terus terus yang kali 0,1 pangkat 2 itu dari mana? Diameternya 0,1. D itu diameter. Bukannya 0,10. 0,1 sama 0,10 apakah beda? Oke, terus empatnya dari mana empatnya? Itu rumusnya. Nah, Terus kali 2. mm-mm. Terus itu Iya. bagi 4 kan ya? Mm-mm. Berarti 0,0628 bagi 4. Mm-mm. 0,0157. 0,0157. Mm-mm. Itu berarti jawabannya. 157. 0. Oke, lanjut ke nomor 5. Baca soalnya. Dalam sistem pendingin air pada fasilitas pembekuan ikan, air mengalir secara horizontal dari pipa berdiameter 0,10 m ke pipa berdiameter 0,05 m. Kecepatan aliran di pipa besar adalah 1 m per s dan tekanan pada titik tersebut adalah 200 kPa. Dengan mengabaikan rugi energi akibat gesekan, hitung A. Kecepatan aliran pada pipa kecil. B. Debit air yang mengalir. C. Tekanan air pada pipa kecil. Mhm. Oke, berarti yang ditanya adalah yang pertama dulu, yang A. Untuk mencari yang A, sama dengan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Kalau ditanya kecepatan aliran pada pipa kecil, berarti V1-nya dong yang ditanya. Apa? A1, A1-nya kan ada di soal. Ya, Piston kecil berapa A1-nya? A1 0,10. 0,10. 0,10. And then 0,1 ya. Ya. 0,1 dikali V1-nya berapa? Yang ditanya ya. Kali V apa? Dikali V1 yang ditanya. Yang ditanya kecepatan alir. Kecepatan alir pada pipa kecil. Halo? Iya. Iya, pipa kecil itu kan V1. A2-nya berarti A2-nya 0,05. adakah diketahui V2-nya? Pipa besar yang meter per sekon kata kuncinya. Enggak.
Enggak sih, enggak ada. Oke, berarti belum baca dengan baik dong. Bentar-bentar yang Kecepatan. 0,1 sama 0,10 emang beda nolnya aja gitu, kayak value-nya sama aja. Sekarang aku tanya, kalau aku buatnya 0,1000 boleh nggak? Boleh. Kalau Enggak aku buat mak 0,1 juta sama dong. eh, enggak. Maksudnya apa kayak dihitungannya kalau dihitungannya pas dihitung sama aja gitu apa gimana? Ada kalkulator? Bentar. Coba di kalkulator kamu kalau kamu tulis 0,10 kali 5 sama 0,1 kali 5. Beda nggak kira-kira hasilnya? Coba aja. Sama aja. Terus, Enggak penasaran aja. karena itu ada di angka penting. Materi materi fisika pertama. Bentar. Dan kamu udah lupa kapan? Iya udah. Sudah kuduga. Lanjut berarti V2-nya ketemu dari soal. V2-nya. Bentar-bentar V1 V, sama 0,1 bedanya apa kan? kan V1-nya yang dicari. Kecepatan alir. V itu kecepatan alir. Kecepatan air. Berarti jadinya ngitungnya 0,1 kali 0,05 gitu biar ketemu. Enggak. Sekarang V2 ini kan 0,1 kali V1 sama dengan 0,05. Ini kan atas A1 V1 sama dengan A2 V2 formulanya. Ya, formulanya. Aku tuh nuliskan berdasarkan apa yang aku tulis di atasnya. Yang V2-nya apa 200? V2 itu adalah kecepatan alir pipa besar. Ada nggak? Kamu lihat baik-baik. Ada nggak ketemu? Oh, 1 M per S. Pentingnya literasinya dibaca di situ. Sekarang, itu kalau menentukan V1, berarti yang 0,1-nya kita pindah ke sebelah. Karena dikali, berarti pindah jadi bagi. 0,05 kali 1 dibagi 0,1. Berapa tuh? Bentar. Kok ini salah dong? Ini ya. Kebalik. Yang kecil yang ini 0,05. Yang ini 0,1. 0,05 dengan 0,1 kan besaran 0,1. 0,1 kali 1 dibagi 0,5 itu jawabannya. Akan dicari. Atau mau didebatin dulu boleh. Nol koma nol lima. 0,1 kali 1 bagi 0,05. 2. Halo? Ya. 2 hasilnya 2. Kalau hasilnya 2.
Berarti ini jawabannya yang A, 2 meter per sekon. Nah, kalau tanya debit air yang mengalir, yang B, kalau tanya debit air yang mengalir, yang B ya. Berarti kan Q sama dengan A kali V. Boleh pakai A1 kali V1 boleh. A1 kali V1 jawabannya. Atau I sama dengan A1 kali V1. A1-nya tadi 0,05 ya. 0,05, V1-nya 2. Ya. Oke, silakan. 0,0. 0,05 kali 2 sama dengan 0,1. Jawabnya 0,1. Kemudian C, tekanan air pada pipa kecil. Tekanan air pada pipa kecil, berarti yang tanya P ya. Tekanan air pada pipa kecil itu pakai rumus Bernoulli, atau kita pakai rumus P1 yang 200.000 ini. Oh ya, P sama dengan pakai rumus ini, P2 ya, atau P1. P2 sama dengan P1 tambah P1, P tekanan yang 200 kPa itu ditambah setengah kali rho air kali V2 kurang V1. Ini silakan dicatat dulu. Itu P1 Hmm. tambah 1/2 Tambah 1/2 kali rho kali V2 kurang V1 dalam kurung. kali V2 min V1. Itu ngitungnya di mana? Gimana? P1-nya 200 kPa. 200 kPa itu artinya 200.000. Jadi 200.000. Ya, Halo? Jadi 200.000 ditambah ditambah setengah 1/2 dikali rho-nya itu 1.000. kali rho-nya 1.000. Air kan itu. Iya. Oh, pasti kalau air tuh pasti 1.000. Terus kali V1 V2 ya. V1 apa 0,05. Halo? Iya, V2-nya berapa? Dikali dalam kurung ya. Dalam kurung V2. V2 tadi V2-nya 0,1. mana 0,1? Eh, Itu A2 dong. Itu A1. V2-nya apa? V2 tuh yang 2 kan. V2 itu yang 1. Ini V2 ini nih. Ini nih. Ini. 1 ms. Nah, ini V1. V2-nya 1 kali 2. 1 kurang. Kurang itu bukan titik, ini kurang. Kurang. Kurang 2. Kurung.
sama dengan 200.000. Kalau manual 200.000 tambah setengah, gimana sih? Kamu selesaikan dulu yang setengah kali 1.000 itu berapa? Setengah kali 1.000. Setengah kali 1.000. Kali setengah kali 1.500. Nah, 500 dikali, coba dalam kurung ini kan 1 kurang 2 kan? Dikali 1 kurang 2 itu kan min 1. Berarti min 1 kali 1.000. min 1. 200.000 dikali, Berarti min 500.000. ya min 500. Min 500 kan? Dengan 200.000 dikurang 500 berarti jawabannya. terus kali iya kan ya, 500.000 kali min 200.000 1. dikurang 500 kan dikurang. Nggak, bentar kan kan jadi yang setengah kali 1.000 itu 500 kali Min min 1. 1 jadi min 500 kan. Nah, kan min 500 ketemunya sama 200.000 yang depan. Min Jawabnya 500 200.000 dikali sama dikurang 500 tambah 200. tambah 200 Enggak, bentar 200.000 sama dengan 200.000 dikurang dikurang 500. 200. Nah, 199,500. 199.500 itu jawabannya. 199.500. Lanjut nomor 6, silakan baca. Nomor 6. Dalam sebuah pipa horizontal, air mengalir dengan massa jenis 1000 kg per kalau M3 tuh meter persegi apa sih? Meter kubik. Meter kubik. Diameter pipa besar 0,10 m dan pipa kecil 0,05 m. Kecepatan di pipa besar 1 m per s. Tekanan di titik tersebut 200 kPa. Tentukan tekanan di pipa kecil menggunakan persamaan Bernoulli. Itu sama aja kayak yang atas. Iya, ditanya apa? Yang pertama tuh pipa yang Bernoulli sama seperti soal nomor 5. Sama aja itu, berarti jawabannya sama juga. Jawabannya sama nomor 6 mah. Sama. 199.500. Berarti sama aja. Nomor 7.
Bilangan Reynolds itu sendiri, RE, Reynolds, ya. Reynolds itu sama dengan Rho kali V kali D. Bilangan Reynolds itu E, ya. RE sama dengan Rho kali V kali D per mikro, per mu. Mu itu viskositasnya. Rho-nya apa? Berapa di situ? Apa? Rho-nya berapa massa jenisnya? Rho-nya massa jenisnya 1000. Massa 1000. Kecepatannya berapa? Kecepatan 2 m per s. 2. 2. D-nya berapa? Dia apa diameter? D, Halo? iya. D diameter. 0,05. 0,05 dibagi dengan viskositasnya berapa? Dibagi viskositasnya 0,001. 0,001. Nah, berapa tuh hasilnya? 0,01. 1000. Seribu bagi 2 bagi 0,05 sama dengan 10.000. 10.000 berarti bagi 0,001. Halo? 1000 kali 2 kali 0,05 bagi 0,001. Gitu kan? Iya, jadi 10 juta. 10 juta. Coba lagi deh ulang. Bentar, Ya. bentar. Udah dapat? Kan Udah. 1000 bagi 2 kali 2 1000 Mm-mm. kali 2 entar 1000 gimana sih? 1000 kali 2 2000 kali 0,05 itu 100. Mm-mm. 100 bagi 100 0,0001. 0,001. Harus benar tuh. Nah, 0,001. Jadi 100.000. 100.000. Iya. Iya, 100.000. Ini baru benar. Ada yang tanyakan? Ada. Lanjut. Oh, coklat.
Sekarang nomor 8, perpindahan panas konduksi. Itu pakainya Q sama dengan, pakai rumusnya Q sama dengan K kali A kali delta T per L. K itu konduktivitas termal bahan. Coba baca dulu. A. Sebuah pelat logam digunakan sebagai penghantar panas dalam mesin pendingin ikan. Pelat tersebut memiliki tebal 0,02 m. Sisi panas bersuhu 100 Celcius dan sisi dingin bersuhu 60 derajat Celcius. Jika konduktivitas termal bahan adalah 200 W per M Celcius dan luas permukaannya adalah 0,5 meter persegi, hitung laju aliran panas konduksi Q. Halo? Yes. Ke Q sama dengan K, konduktivitas termal berapa? Konduktivitas termal, ada nggak? Konduktivitas termal 200 W per M. Ya, 200. Dikali A, berapa A-nya? A itu luas penampang, ada nggak? A-nya itu Luas permukaan bisa 0,5 meter persegi. 0,5. Delta T itu perubahan suhu. Suhu besar kurang suhu akhir. Itu sama dengan K. Itu 200 kali. Bukan, suhunya yang suhu itu yang ada derajat Celcius itu loh, itu suhu namanya. Nah, itu 200 apa? Bukan, itu konduktivitas termal. Baca yang sebelumnya. Bentar. Terus Seratus. suhunya 100 Celcius. Di suhu tertinggi, suhu terendahnya. Dan sisi dinginnya itu 60 derajat. Nah, berarti dikurang tuh 100 kurang 60. Yang 200 kali 0,5-nya diapain? Nah, ikuti kata aku dulu. 100 kurang 60 itu namanya delta T. Delta T itu cara cari adalah T2 kurang T1. 100 kurang 60. Mhm. Itu 40. Oh, berarti kan delta T kan ditanya delta T. Berarti dikali 40. Lalu dibagi dengan panjangnya. L itu panjang. 10. Pan, pan, ah, panjangnya mana panjangnya? Ada nggak ketemu nggak? Nggak ada. Kalau nggak tebal sih L tuh. Tebal. Hah? Tebal, tebal. Tebal. Maksudnya tebal. Ada nggak di soal kata kuncinya tebal? Memiliki tebal 0,02 m. Ini 0,02 M. 0,02. Nah, tinggal cari berapa nilainya.
kan 200 kali 0,5 kali 40 itu 4.000. Berarti 4.000 bagi 0,02. Halo? 4.000 dibagi 0,02. Iya. 200.000. 200.000. Ya. Berarti 200.000 jawabannya. Oke. Lanjut. Ya, 9. 9. Hmm. Kenapa jadi harus ini? Jauh banget materinya. Nggak tahu. Gak tahu apa nggak peduli. Uh, ada PPT-nya sih. Ini kayak apa ya? Mekanika fluida, prinsip pindah panas, rangkaian listrik. Kanan tuh kayak dari fluidanya kebanyakan. Daripada ini kan listrik nih. Listriknya cuma satu soal nih. Bang. Ya, Ini gimana nih? Rangkaian listrik. secara seri. Secara seri itu berarti dia ditambah. R sama dengan R1 tambah R2. Ini sama ini tambah 20 ohm tambah 30 ohm. Hasilnya 50 ohm. Paham? Ditambah. Dihubungkan secara seri dengan sumber tegangan ini. Hitung arus total yang mengalir di sebuah titik tersebut. Arus total berarti I total. Jadi kalau tanya I, pakai rumusnya I sama dengan V per R. V-nya itu adalah tegangan, sumber tegangan, yaitu 220 dibagi 50. Itu jawabannya. Uh, 220 bagi 50. Itu 220 itu dari mana? Dari Itu kan sumber tegangan V. Oh iya. Yang 22 mau mahal anjing. 4,4. 4,4 ampere. Kemudian daya listrik. Daya listrik itu adalah P sama dengan V dikali I. P-nya 220. Ini apa? Nyari apa ini? Daya.
220 kali 4,4. Berapa tuh? Nah, terus Coba cari dulu 220 kali 4,4 berapa? bentar. 220 kali 4,4 968 968. 968. Oke, itu jawabannya. With what? Sekarang nomor 10 terakhir ya. Coba perusahaan pengolahan ikan memiliki beberapa passenger yang menginginkan usia 10 jam. Blower 0,5 kW selama 24 jam dan lampu 0,2 kW selama 12 jam. Per hari dilakukan oleh perusahaan. Berarti yang ditanya per hari dilakukan oleh perusahaan. Jadi kita totalin dulu nih, kita kali-kali. Freezernya, ini freezer, hitung satu-satu. Freezernya 2 kW digunakan selama 10 jam. 2 kali 10 berapa? 2 kali 10 20. 20. Kemudian apa gitu? Blowernya berarti 0,5 dikali lama 24 jam. Ini dapat tuh 0,5 kali 24. 0,5 kali 24 12 12. 12. Terus ada lagi nggak? Oh, lampunya 0,2 dikali selama 12 jam. Apa tuh? 0,2 kali 12. Ini manualnya gimana sih? Kayak 0,2 kali 12. ya, itu 2,4. 2,4. Kalau koma-komaan gini Kalau kayak manual ya udah, kamu kan 2 kali 12 tuh. 24 kan. Tapi ingat kamu dia punya ada 1 di belakang. Maka di tengah-tengahin aja 2,4 gitu. yang 0,5 kali 24 kok 12 Kali langsung. 3. Kan hasilnya 120 tuh. Ah, 125 kali 24 kan 120. Kan hasilnya ini 120. hilangin. Lumayan sini. Kan cuma 0,1. Tapi ditulis 12 gitu boleh. Ya karena kan 12,0. Oke. Kan udah aku bilang tadi kalau 12,0000 boleh nggak buat 12,0 mau Berarti satu kalau aku jawab 12,0 masih benar gitu. nggak perlu aku jawab ya berarti. Ya, Silakan tambahin. tambahin 12 20 2 32 32 32 tambah 24. 34,4.
Halo? 34,4. Iya. Nah, udah dapat tuh 34,4. Berarti tinggal dikali aja per hari, kata dia kan per hari. Berarti biaya per harinya 34,4 kali biayanya, tarifnya per kWh, yaitu 1000. 34 kali 4 kali 1000. Tadi berapa kali 1000? Mm-mm. 34,400. Pakai koma emangnya. 34.400. Mm-mm. Ini jawabannya. Oh, rupiah. Selesai. Itu jawabannya. Udah, seperti gitu aja. Kita close dulu. Ini tanyakan. Enggak, paling yang enggak ada sih. Paling apa? Yang nomor 4 aja masih bingung tadi. Bingungnya kenapa? Gimana sih? Ya, itu apa tuh? Coba dong dari awal. Enggak bisa. Yang PD pangkat 2/4 tuh emang rumusnya gitu. Itu emang rumusnya, berarti udah kena kutulis kan. 3,14,01. Aku menuliskan apa yang udah kutulis. Oh Kalau ya, P dikuadrat, P-nya 3,14, D-nya itu berarti 0,1 dikuadratin, kan gitu. iya, Kita iya. tulis apa yang kita tulis dong. Kalau A tambah B, A-nya apa, B-nya apa. Oke. Itu. Yang Iya, ditanya apa, the bit, berarti Q itu the bit. Dia iya, cara iya. pikirnya begitu. Mm-mm. Terstruktur. Teman? Iya, iya, iya. Oke. Bye-bye. Ya, Kirim ya. terima kasih. Ya, Ya. jangan lupa dikirim ya. Oke. Oke.